La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi Muhammad ya Nabiku, kitab Quran ya imamku, Ka'batullah ya kiblatku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Hasan summa al-Husain, Husain ibnu al-Fatimah, bintu Rasulillah, Nabi Muhammad ya Habiballah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi hamba Allah. Terangkan hati, minta syafaat ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya. Hari ini bagus nih tim hadrahnya, musyriknya bagus, alhamdulillah. Adik-adikku sekalian, di dalam Al-Quran ada surah yang namanya surah Al-Lahab. Tahu? Bisa? Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang yang laki-laki belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Itu di dalam Al-Quran diabadikan satu cerita tentang Abu Lahab, yang Abu Lahab itu sangat benci kepada Nabi, sangat tidak suka kepada Nabi. Karena dia tidak suka, dia benci dan tidak menerima ajaran Rasulullah, akhirnya sudah divonis, sudah diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab ini bakalan masuk neraka. Na'udzubillah. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diceritakan, saudara sepupunya Abu Lahab yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi bertemu Abu Lahab. Ketika ditanya, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan di alam kubur? Abu Lahab menjawab, saya disiksa di dalam kubur karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Allah saya diberi keringanan, setiap hari Senin saya tidak disiksa, ditangguhkan siksaan kubur saya karena saya pernah bergembira
ketika Nabi Muhammad lahir sampai saya memerdekakan budak saya yang bernama Suwaibah. Jadi ini Abu Lahab bukan orang Islam, tidak percaya kepada Nabi, tapi karena gembira dengan kelahiran Nabi sampai dia membebaskan budaknya, maka diringankan siksa azab kuburnya. Itu orang yang bukan orang Islam gembira kepada kelahiran Nabi, diringankan siksanya oleh Allah. Apalagi kita yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita istiqomah, kita akan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamal abdi, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nanti pada hari kiamat kaki manusia itu tidak akan bisa bergerak. Maksudnya nggak bisa jalan di hari kiamat itu untuk menuju surga atau menuju neraka. Nggak bisa jalan. Kenapa? Karena pada saat itu sedang diadili di mahkamah ilahi. Sedang diproses ini orang baik atau orang tidak baik. Di hadapan Allah, kaki semua manusia nggak bisa melangkah. Hatta yus'ala an arba', sampai nanti ditanya dengan 4 hal. Ini dicatat nih, yang nanti di akhir ceramah bisa jawab, dikasih hadiah. Mau? Dikasih hadiah, mau? Hadiahnya pergi umroh jika mampu. Yang pertama ditanya, an umurihi aina afna, fima afna, tentang umurnya, bagaimana ia gunakan ketika hidup di dunia. Woi, selamat siang. Ini masih pagi atau udah siang? Sampai mana tadi deh? Akan ditanya umur kita digunakan untuk apa? Yang jadi masalah kadang-kadang nih, kita sering menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Betul. Tadi kepala sekolah bilang supaya dari acara ini bisa memberikan pengaruh terhadap karakter kita semua, termasuk disiplin waktu. Kadang-kadang kita itu membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, padahal waktu itu berjalan begitu cepat. Betul. Kemarin baru masih anak kecil, sekarang udah gede. Kemarin masih bayi, sekarang sudah dewasa. Kemarin masih hidup, meninggal dunia. Kemarin masih anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Betul. Itulah perjalanan waktu. Ada ungkapan mengatakan bahwa subhanul yaum rijalul ghad. Pembuka hari ini itu akan menjadi tokoh-tokoh esok hari. Amin ya rabbal. Kamu nih yang akan menggantikan Ibu Camat. Oi, ada nggak yang cita-citanya jadi camat?
Alhamdulillah. Tapi camat pejabat yang bukan camat calon mati, camat pejabat. Insya Allah. Kamu namanya siapa? Lupa kan? Hah? Siapa? Rizky. Rizky cita-cita yang menjadi apa? Ojol. Masa cita-cita ojol? Apa bisnis? Alhamdulillah. Kalau hari ini mencerminkan apa yang akan kamu dapat esok hari. Kalau kamu sekarang santai-santai, kamu sekarang cuma apa tuh scroll TikTok saja. Ini banyak kan yang suka scroll TikTok dulu. Banyak. Yang jadi hanya kaum rebahan saja, mager, tahu mager, malas gerak, rebahan aja. Itu mencerminkan besok kamu dewasa gak bakalan jadi camat, gak bakalan jadi guru, gak bakalan jadi dokter. Nah, makanya manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Belajar. Insya Allah. Yang kedua kata Rasulullah, ansabarihi fi ma'adlah. Nanti akan ditanya tentang masa muda, kau gunakan untuk apa masa muda itu? Masa muda ini masa yang paling indah. Betul apa betul? Ini pada jomblo apa punya gebetan? Jomblo. Nah, jomblo yang jomblo, semuanya jomblo. Masya Allah, jomblo semua nih. Jadi, jadi tanamkan diri kalian bahwa menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak peduli itu mau nggak punya gebetan, mau jomblo, tapi semangat belajarnya tetap nyala karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang namanya pacaran, ya jangan itu dilakukan. Yang namanya pacaran, apalagi kamu masih SMP, maaf masih SMP, pensiun aja masih dipegangin, udah mau pacaran lagi. Mana yang suka pacaran? Gak boleh. Tidak ada dalam Islam mengajarkan tentang pacaran. Ya, tidak ada dalam Islam mengajarkan tentang pacaran. Maka kamu sebagai generasi Islam berpegang teguh kepada ajaran Islam itu, belajar, jangan pacaran. Kalau udah pacaran, ya umpamanya Rizky, mana Rizky? Ya, Rizky udah punya gebetan, malam minggu apel ke rumahnya. Akhirnya dibawa tuh pakai motor, dibawa ke pinggiran laut, dibawa ke pinggiran BKT. Kita tahu BKT, orang Jakarta Timur. Dibawa ke BKT. Lalu apa kata si Rizky? Wahai sayang, matamu indah seperti mata kucing garong. Ya, alismu begitu indahnya seperti semut hitam yang sedang berjalan.
Akhirnya yang perempuan bilang seperti itu, dipuji-puji seperti itu, lalu lepok. Na'udhu, jangan pacaran ya. Nah, terakhir kita yang hidup sekarang ini, terutama para generasi muda, anak-anakku sekalian, menghadapi tantangan berat. Selamat pagi. Masih mendengarin nggak? 1 jam lagi sanggup? Apa-apa, kamu di lapangan 1 jam, tapi saya udah. Ada 2 tantangan berat. Yang pertama, kita ini sekarang hidup di 2 alam. Kalau pelajaran biologi, apa yang hidup di 2 alam itu? Katak. Tapi kita bukan katak, kita manusia. Tapi walaupun kita manusia, sekarang kita hidup di 2 alam. Yang pertama alam nyata, yang kedua alam maya atau alam virtual. Betul apa betul? Alam nyata nih dialami oleh kita, apalagi generasi dulu. Mainnya itu paling main kelereng, main gala asem, main macam-macam permainan yang nyata. Sekarang itu tidak ada lagi. Itu alam nyata. Yang kedua alam virtual, atau alam maya, yaitu ketika kita mengakses ke internet, apakah itu YouTube, apakah FB, apakah Instagram, apakah TikTok, maka masuklah kita ke alam maya. Masalahnya ketika sudah berada di alam maya itu, teknologi yang digunakan saat ini adalah teknologi algoritma. Teknologi apa deh? Teknologi algoritma. Artinya apa? Ketika kita sudah mengakses satu berita di YouTube umpamanya, maka kita akan terus dijejali, akan terus dikirimkan, akan terus disampaikan kepada kita berita-berita yang kita akses. Masalahnya adalah kalau yang kita akses itu berita positif, dengerin ceramah, ya, pendidikan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, maka terus kita akan diberikan informasi seperti itu. Tapi kalau yang kita akses berita-berita negatif, naudzubillah, berita tawuran, berita pornografi, minum-minuman keras, maka yang akan muncul di HP adik-adik itu sekalian terus berita-berita negatif seperti itu. Betul apa betul? Ada nggak nih di sini yang suka mengakses pornografi? Ada yang suka mengakses pornografi? Siapa namanya? Maulana. Selamat pagi. Ketika kamu akses itu berita pornografi, terus kamu akan dikirimkan itu melalui teknologi algoritma pornografi ke HP-HP kamu. Nanti apa akibatnya? Jiwamu akan rusak. Kamu akan kecanduan, yang kecanduan itu membuat otak kamu, daya pikirmu menjadi lemah, kecerdasanmu menjadi hilang. Makanya jangan suka mengakses yang seperti itu.
Betul betul. Janji. Wah, ini kelihatannya suka mengakses semua nih. Kagak berani berjanji. Janji tidak mengakses pornografi. Janji. Alhamdulillah. Begitu juga yang lain, tawuran, miras dan sebagainya. Jangan diakses seperti itu. Manfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Belajar bahasa Inggris, betul apa betul? Belajar biologi, belajar ilmu pengetahuan, supaya kita menjadi manusia yang bisa bijaksana menggunakan teknologi itu, bukan kita diperbudak oleh teknologi itu. Insya Allah. Ini sekian saja yang saya sampaikan, karena tadi Ibu Camat juga kelamaan ya, panas ya. Nanti kalau mendengarkan lagi, boleh nanti kepala sekolah undang saya ya. Ibu Camat juga boleh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Abdul Maqul anna wa nabiyana min qabli la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi dari tadi ya, kalau dari pertanyaan dari awal Pak Ustadz ceramah, yang selalu jawab ini selalu bagian depan Pak Ustadz. Panas. Yang pojok sana nggak jawab, tidak kelihatan. Ya kalau lagi yang bagian jawab sana, insya Allah dapat hari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru berasa ini. Baik yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan penceramah kita Pak Ustadz, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, yang saya hormati pula ada Pak Depot nih, anggota Dewan Kota Perwakilan Kecamatan Kelapa Gading, Bapak Adi. Kemudian yang saya hormati pula ibu-ibu pengurus komite, yang akhirnya udah mikir juga. Iya, kalau ibu-ibu tuh kalau perempuan biasanya skincare Pak. Kalau ini bahaya di skincare ini. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, hari ini alhamdulillah pertama-tama yang pasti kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas izin, rahmat dan kasih sayang dari Allah, hari ini kita dipertemukan bersilaturahmi dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga tak lupa sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, Pak Dewan Kota dan Ibu kita dan anak-anakku, diwakil khusus anak-anakku semua. Alhamdulillah hari ini Ibu nih pertemuan secara kedua. Sebelumnya pernah hadir kaitannya dengan acara kegiatan anti korupsi. Ada yang ikut kayak protes ini ya? Iya ada. Cuma kalau banyak ya, waktu itu Ibu hadir kaitannya dengan anti korupsi, tindakan bagaimana kita menghindari yang namanya perilaku korupsi. Nah hari ini masih berkaitan dengan perilaku. Kita di sini hadir dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih kita memperingati Maulid Nabi? Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan. Pertama, mengangkat derajat wanita. Nah, yang kedua adalah
memperbaiki perilaku kita. Nah, pada anak-anak semua, tadi secara rohani Pak Ustadz sudah panjang lebar menjelaskan. Ibu harapan anak-anak itu resapi, pahami dan dilaksanakan. Karena ini pengaruhnya nanti buat anak-anak juga di masa depan. Ingat, sekarang ini Jakarta itu bukan lagi ibu kota negara, sudah global city. Udah dengar nggak global city di Padang? Hah? Global city? Belum. Kota global. Kota global itu artinya udah nggak ada batas lagi. Orang dari luar bisa masuk ke Jakarta untuk bekerja. Nah, masuk ke Jakarta untuk kerja. Kalau anak-anakku tidak mempersiapkan diri dari sekarang, baik mental, rohani, kemampuan tidak dilatih dari sekarang, anak-anakku semua nanti akan terkikis. Jadi ibu tidak akan banyak hal yang disampaikan. Ada berapa hal yang disampaikan. Pertama, pasti semua yang jadi orang sukses ya, pasti kan, pasti punya cita-cita yang tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, satu, patuh terhadap orang tua, apalagi ibu. Siapa yang mau berangkat sekolah nggak pamit? Ada nggak? Nggak pamit? Ya, itu nggak boleh tuh. Kita berangkat sekolah mesti pamit. Ibu aja berangkat ke kantor masih ada ibu-ibu itu pamit, cium tangan, kita ibu doain hari ini saya berangkat kerja, mudah-mudahan kerjaan saya lancar. Sama, jika aku semua orang berangkat dari rumah ke sekolah, cium tangan ibu, bilang bu, ma, mami, mama, ya, manggilnya apa susah? Ya, banyak pasti. Saya mau berangkat sekolah, doain ya ma, hari ini yang pelajaran dikasih sama bapak ibu guru bisa masuk ke kepala saya. Jadi dua orang tua itu penting. Itu yang menghantarkan, yang mendoakan kita jalan di salam jalan apa di jalan berangkat sekolah selamat. Di sekolah bisa terima pelajaran, lalu jadi berprestasi, jadi orang pintar. Nah, ya, itu jangan lupa orang tua yang pertama. Lalu yang kedua, jadi pernah baca buku, ibu ada buku 3 hal yang mendukung orang bisa sukses. Pertama apa? Hah? Usaha, duit, belakangan nanti, benar usaha. Yang pertama itu kembangkan pengetahuan, knowledge namanya. Bahasa kerennya knowledge. Kembangkan pengetahuan. Lah di sini kembangkan pengetahuannya, banyak belajar dari informasi sama guru. Kalau perlu gurunya dikasih terus. Bu ini apa, Pak ini apa, ini bagaimana, ini harus seperti apa. Ya, dengar anak-anak semua. Ya, yang pertama kembangkan yang namanya knowledge. Banyak belajar, banyak baca buku. Tadi kata Pak Ustadz punya HP, HP-nya digunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau suka lihat TikTok, dan TikToknya bagaimana sih supaya dia dapat beasiswa, ya? Bagaimana sih bisa dapat kursus belajar yang murah, sudah izin, misalnya gampang.